This meeting is being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin nanti untuk menjadikan Bapak dan Ibu penguji sebagai mahasiswa bayangan. Baik, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good. Okay, Alhamdulillah. Okay, before we start our welcome to our class, to the second language acquisition with Miss Windy Aisyah. In today's class, before we start our class, let's start our class by reciting based on our personal belief. Pray begin. Right enough? Okay, any absent today? Okay, please scan this barcode of the attendance link to fill the attendance link. You can also access the link of our materials today in the chat box. Okay, this is the learning objectives of our class today. In this third meeting, we will continue our lesson to discuss about mechanism of first language acquisition, stage in the first language acquisition, and language acquisition hypothesis. You can also access the ebooks in our Google Classroom. The code is Zwehega. You can download the ebooks inside of this Google Classroom. And I would like to remind you the class agreement that we have discussed from the previous lesson, from the first meeting. So I really encourage you to ask your commitment to follow the rules. And about the assessment components, in the first thing first, the participations will be one of the assessment component. So I really encourage you to actively participate in my class. And in the final process semester, we will have final test and final project. So we will have a project-based learning at the end of the semester. I will inform it later. Okay, this is the books and articles references that we use. You can also access the books in the Google Classroom. Okay, here is the project-based learning of our class from the 10th meeting until the 6th meetings of our semester. We will have a project-based learning of making mini research, and we will make a fair or exhibition at the end of the semester. And to prepare the event in this semester, in the 10th meeting, we will have a public lecture from Steve Andrew. He will bring materials or topics about how to make a powerful poster presentation. So I think this is one of the reasons why this class is very interesting and very fascinating. So don't skip the class, please. So okay, before we start our class, I would like to ask you, do you still remember what we have learned in the previous lessons? Okay, Sarah, please. Yes. Very good. Sarah said, students, that in the previous lessons we have learned and the differences between language learning and language acquisition. Language learning happen unconsciously. In language acquisition happen unconsciously within the guidance of our mother, peers, and family. While the language learning happen consciously. Usually it is happen in the formal education with the guidance of teachers. Therefore, both of them, the first language acquisition and second language acquisition happens differently. Okay, thank you so much, Sarah, for the review. Very good, excellent. Okay, now I would like to ask you, do you have a little brother or little sister? Okay, yes, Tona. Well done. Andy? Okay, good. Okay, so my next question. Have you ever observed how the way they communicate? Yes. Okay, Andrew? Excellent. Lenny? Wonderful, great.
That's really good starting point for our next discussion. This topic we will learn about mechanisms of language acquisition, the stages of language acquisition, and the hypothesis of language acquisition. So as you can see from the screen here, the babies within their 0 months until next month, they only understand the facial expressions and body postures from the adults people surround them. So they acquire the language from the emotion. Then, when they entering 6 months, they will randomly babbling by saying mama, baba, gaga, and so on. Then until the teenagers, they be can communicate fully articulated words, sentence, uh, really good like us today. Okay, the mechanisms of language acquisition. Okay, talking about the mechanism of language acquisition, uh, as we can see from the screen, that brain usually the corpus callosum can be seen from the graphics. Nah, kalau teman-teman mahasiswa biasanya melihat tampilan, kalau bagian otak tuh biasanya sebelah kiri, ya. Kenapa? Because the human brain, the language usually works in the left hemisphere of human brain, ya. Jadi di bagian Broca dan Wernicke di sini. Jadi Broca dan Wernicke itu sebenarnya nama orang, ya. They study about the neuroscience pada awal abad ke-20. Dan dari kedua bagian otak tersebut, di otak bagian kiri domainnya, itulah kemudian nanti akan muncul yang disebut sebagai komunikasi dan bahasa. Dan tentunya juga dibantu dengan organ articulatorisnya. That is mechanism of language acquisition. Selain daripada itu, ada input and interaction, ya. Input yang datang dari adult people around them seperti parents, kemudian interaction yang terjadi seperti itu. Okay, that's a mechanism of language acquisition. Okay, so far any question from this slide? Okay, tidak ada. If you don't have any question, let me ask you why the interaction is one of the important things in language acquisition. Yes, Tono, please. Very good. Yes, Tono. Because you say that because the interaction is one of the critical aspect of communication. That's really good. Okay, thank you, Tono. Okay, let's move on to the stages of language acquisition atau tahap dari pengerolehan bahasa. Okay, the adult learners help the children to develop their language acquisition. So there are roughly 4 stages. Jadi ada 4 saja yang nanti kita bahas dari stages of acquisition. Yang pertama adalah pre-linguistic stages. Jadi pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pada tahap ini usually the child they will cooing and babbling. Jadi cooing itu bahasa biasanya kan mereka akan cooing, ya, dan babbling. Jadi kenapa babbling? Karena pada tahap-tahap awal manusia itu ketika organ artikulatorisnya itu mulai berkembang, yang berkembang pertama kali adalah mulut, ya. Jadi rahangnya itu bergerak turun gitu, sehingga membentuk bunyi bilabial dan bunyi dental. Bilabial itu pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, sehingga membentuk biasanya bunyinya baba, mama, ya. Sehingga yang keluar bunyi pada tahap pre-linguistic stages itu adalah bunyi cooing dan babbling. Oke. Kemudian terbentuk lagi di babbling stage pada umur 6 bulan ke atas hingga 12 bulan. Itu adalah one word stage. Jadi mohon maaf, jadi kalau pre-linguistic stage dan babbling stage itu jadi satu, ya. Jadi tahap babbling stage tadi. Kalau first word atau one word stage itu disebut sebagai holophrastic stage, ya. Holophrastic stage itu adalah one word sentence. One word keluar one word, sorry. Ini semestinya one word. Nah, misalnya ketika baby mengeluarkan bunyi milk, ya.
sebenarnya anak tersebut mengatakan saya ingin susu. Jadi orang dewasa yang ada di sekitarnya itu memahami dengan kalimat yang lebih lengkap. Nah, tetapi bayi tersebut hanya mengeluarkan satu kata. Itu disebut sebagai holophrastic stage. Kemudian toward stage ya. Toward stage di sini berlangsung umur 18 hingga 24 bulan. Nah, di usia ini adalah next stage of the language acquisition process ya. Di sini tahap dua kata, di mana bayi mengatakan dua kata misalnya seperti one cookie ya, one cookie, ingin kue ya. Jadi ada kata kerja, ada kata benda. There is a verbs and also the noun. The telegraphic stage ya. Kenapa disebut sebagai telegraphic stage? Karena tahapan ini itu mirip seperti kalau zaman dulu itu orang-orang zaman dulu menggunakan telegram ya. Bukan telegram sosial media saat ini, tapi telegram yang electronic device pada waktu itu. Nah, jadi telegraphic stage di sini mirip seperti telegram cara kerjanya karena digunakan untuk mengirimkan informasi pesan, tetapi karena keterbatasan karakter hanya mengatakan kata-kata yang pendek. Misalnya telegraphic stage, for example, I go part, ya. Ada yang missing di situ, yaitu I to sebagai preposition. Kenapa? Karena human ketika pada umur tersebut itu mereka hanya belum belajar content words. Mereka belum belajar tentang functional words. Mereka baru memahami content words. Oke, so far ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke next slide ya. The language acquisition hypothesis. Yang pertama adalah behaviorist theory. So in this behaviorist theory, the figure are Watson and Skinner. Skinner said that this hypothesis, human should have a stimulus, response, and reinforcement. Stimulus comes from the adult people, like parents, families, and response coming from the baby, and the reinforcement coming back from the parents. So, jadi perlu ada stimulus seperti itu. Nah, as we can see from the screen here, the graph, Skinner has had an experiment dengan seekor tikus pada waktu itu. Jadi makanan akan keluar hanya bila ketika si tikus ini memencet bel dan nanti nyala bunyi dan ada speaker. Nah, dia lakukan hal tersebut over and over again, repeated over and over again, until at the end of the day, the rat understand if they want food, they need to click the button. Okay. The language acquisition hypothesis of second theory is the innateness hypothesis. Innateness hypothesis comes from Chomsky, and he argues that human has an innate linguistic knowledge. Jadi human memiliki language acquisition device, or we can say in Indonesia adalah piranti pemerolehan bahasa. Nah, jadi from this language acquisition device, all human itu memiliki universal grammar. Oke. Jadi menurut Chomsky ini adalah sebuah kalau dalam innateness hypothesis itu dia argue, and he also state a counter argument terhadap Skinner dan Watson sebelumnya yang menyatakan bahwa manusia itu harus memiliki input ya, harus memiliki stimulus terlebih dahulu yang banyak baru kemudian berkomunikasi. Kalau Chomsky itu inputnya dikit aja nanti manusia akan mengembangkan sendiri communication. Ya. Waktu Mbak Binti 1 menit lagi ya. Oke. The critical period hypothesis, as we can see, jadi ada umur-umur tertentu dari umur 3 sampai 7 tahun nanti akan turun lambat laun kemampuan bahasanya. Oke, this is the question for today's lecture. Oke. So, jadi dari kuisnya, so far, the majority of the member of the class have understood about the materials today. Okay, the conclusion, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini, kita udah belajar apa saja? Okay, thank you so much. Ini adalah kesimpulan untuk hari ini, dan don't forget to fill the self-reflection. Thank you so much
for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baiklah itu tadi micro teaching dari Mbak Binti. Lebih dan saya kembalikan ke penguji yang lain. Oke, Mbak. Tadi mulainya 10.16, Mbak. Selesainya di 10.31, 15 menit. Harusnya itu di menit ke-13 itu udah mau sampai akhir, Mbak. Jadi tinggal penutup aja tadi harusnya. Agak dipadetin aja, Mbak. Itu kan udah padet tuh materi Mbak. Kalau ada yang di-cut dulu, agak 1 atau 2 slide. Nanti coba lah. Atau aku ngomongnya lebih cepat lagi gitu ya? Atau gitu Mbak. Saya kan bimbel juga tuh di Kalijaga. Jadi di Kalijaga itu dia di menit ke-13 itu kita harusnya udah sampai di conclusion, udah sampai kesimpulan. Idealnya tuh sebenarnya 10 menitan. 10 menitan, tapi kalau memang sampai 15 menit dikasih waktu, itu tuh di menit ke-13 kita harusnya udah sampai di kesimpulan, Mbak. Jadi nanti di kesimpulan itu kita udah tinggal ini aja lagi, udah tinggal penguatan aja lagi, Mbak. Itu sih, Mbak. Terus Mbak pindahin aja referensinya naik ke atas aja, Mbak. Maksudnya Mbak, ke bagian yang mana? Setelah sebelum materi itu, baik, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk ini saya, karena nanti takutnya kalau di-cut, kita tuh nggak bisa ngasih penguatan kalau kita tuh pakai materi dan jurnal-jurnal yang digunakan itu, gitu. Kalau saya gitu, disaraninnya referensi naik ke atas, terus nanti di kesimpulan itu kita bebas aja mau kita pakai kesimpulan kata-kata atau mau kita pakai penguatan. Terus tadi kalau saya tuh gini Mbak, kesalahan tadi malam itu saya kan dia ada dua nih, ada dua persepsi. Satu, kita sebagai presentasi, kita yang melakukan presentasi atau kita yang micro teaching. Kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai dosen. Saya itu kemarin itu masih presentasi karena saya nggak jadi si dosennya. Saya di situ yang kesalahan saya yang saya lakukan karena saya nggak berikan apresiasi. Sebenarnya katanya gini, misalnya saya di hidroponik ya, tunjukkan aja gambar konvensional dan yang perkotaan gitu kan. Terus ditanya ke mahasiswa, ini gambar apa? Ini gambar apa? Jadi kita nggak lebih banyak memberi si mahasiswa ini nggak memberi banyak materi, tapi kita berikan umpan balik. Intinya micro teaching itu katanya gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kita nih posisinya kita micro teaching atau kita presenter atau kita yang mempresentasikan gitu, Mbak. Jadi kalau yang saya dapetin, kita harusnya bukan lebih banyak memberikan materi gitu, tapi kita memberikan umpan balik ke mahasiswa gitu, Mbak. Lebih banyak. Kalau gambar anak-anak yang kayak tadi Mbak itu kan, gambar itu tuh sebenarnya gambar apa gitu. Lebih banyak ke umpan balik ke itu Mbak. Tapi tadi apresiasi Mbak udah dapet sih. Oke baik, Nopri, ya benar bahwa hidroponik itu adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan di perkotaan. Iya baik, gitu lebih banyak kita interaksi Mbak dibandingkan kita yang berikan cekokan ke mahasiswa itu gitu. Intinya itu katanya gitu sih Mbak. Saya tadi malam itu posisinya masih sebagai presenter atau sebagai yang mempresentasikan, bukan sebagai yang micro teaching. Itu sih Mbak. Nah, itu aja yang harusnya kita untuk waktu yang masih bersisa beberapa hari ini, kita ubah cara mindset kita presentasi bukan sebagai si
si presenter, tapi sebagai yang emang micro teaching, karena intinya micro teaching itu memang kita yang banyak memberikan, kita hanya melihat umpan balik dari mahasiswa itu sih Mbak. Mm-mm. Jadi katanya kan awalnya saya tuh ada 5 metode yang digunain, jadi di-cut jadi 3. Jadi yang intinya itu yang pertama itu pembukaan, terus setelah pembukaan, terus apresiasi, setelah apresiasi tadi, sebelum apresiasi tadi itulah tadi yang kayak kita barcode kita bisa nggak menguasai teknologi. Kan yang kita tahu kalau di kampus itu lebih senior gitu kan, mereka lebih nggak peka dengan presensi online gitu-gitu. Itu udah pas tadi kan Mbak punya kita. Terus itu apresiasi tadi, baru di inti, baru di penutupan, dan harus ada tugas memang. Harus ada tugas yang diberikan. Udah benar sih tadi Mbak kita pakai yang Kahoot atau pakai Menti kayak gitu. Itu sih Mbak sejauh ini yang saya dapetin gimana caranya. Oke, itu aja sih Mbak. Makasih Mbak saran-sarannya. Sama-sama kayaknya kita harus ubah di kelompok kita nih, kita jangan lagi lebih banyak memberikan materi, tapi kita juga harus berikan apresiasi yang banyak. Karena gini Mbak katanya, 2 sampai 3 menit pertama kita presentasi itu yang menentukan si penguji ini mau terus menonton atau tidak, memberikan kesan yang terbaik atau enggak gitu. Sisanya itu nanti udah bukan lagi penilaian yang gimana, pokoknya intinya itu kita harus bisa menarik penguji di apresiasi. Yang paling ditekankan itu sebenarnya di apresiasi, karena di menit pertama itu yang harus kita memang jor-joran berikan performa kita gitu Mbak. Itu sih yang saya dapetin Mbak. Itu aja dari saya Mbak. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Teman-teman mungkin ada saran, masukan yang lainnya. Saya baru dapat ilmu dari Kak Puan. Makasih ya Kak. Iya, ya Mbak. Pokoknya ini kita maunya Zoom-nya tiap hari aja. Jadi saya bisa nge-record diri saya juga. Sekalian kita latihan untuk manajemen waktu kan Mbak. Kalau bisa emang tiap hari sampai mau ke hari H kita Zoom, itu malah lebih baik kan untuk kitanya, untuk di grup kita gitu. Ya gitu sih Mbak. Berarti Kak, kalau semisal materi kita itu ya kayak cuman 5 slide, tapi kita lebih banyak interaksi sama mahasiswanya, itu lebih baik gitu ya? Ya, yang intinya itu di apresiasi Mbak. Intinya yang saya dapetin itu gimana caranya biar si penguji itu tuh tetap betah ke presentasi kita. Mbak kan kemarin kita hitung cuma 10 menitan kan Mbak di ininya. Tapi lebih banyak interaksi aja. Bilang misalnya, iya Mbak, iya benar Binti. Iya, siapa lagi Nopri? Siapa lagi gitu Mbak. Jadi kayak lebih banyak interaksi daripada kita berikan materi gitu ke mahasiswa. Sama di kesimpulan itu penguatan. Intinya itu. Oke Kak. Ya, Kak Salsabila udah? Boleh nanya nggak teman-teman? Yang dimaksud dengan penguatan di bagian akhir tuh kayak gimana Kak? Kayak gini ya Mbak, yang saya tangkap dari yang diajarin itu gini katanya, di kesimpulan itu kita bisa misal aja nih kesimpulan tuh kan nggak harus bacaannya ya kesimpulan kita hari ini adalah kita telah mempelajari bahwa nggak harus gitu Mbak. Iya benar, ada yang bisa menyimpulkan atau gitu kan, ke mahasiswanya tanya ada yang bisa menyimpulkan. Menurut saya Bu begini-begini, misalnya kata si Dendi, menurut saya Bu gini-gini, menurut saya Bu kata si misalnya si Kasma bilang gini, menurut saya Bu hidroponik itu begini-begini, menurut saya Bu yang gini-gini. Oke, baik, iya benar sekali pendapat mahasiswa. Ya, kita yang berikan
ini Mbak, jawaban akhirnya gitu. Kita yang memberikan penguatan dari jawaban-jawaban mahasiswa. Kalaupun nggak mau pakai kayak gitu, kita tetap pakai teks atau narasi kayak gitu. Kita membahasakannya dengan bahasa dari kesimpulan yang kita telah pelajari bersama dan masukan-masukan dari jawaban-jawaban dari teman-teman mahasiswa. Saya menarik kesimpulan gitu Mbak. Bisa gitu sih katanya yang saya tangkap sepemahaman saya gitu Mbak. Berarti tetap melibatkan mahasiswa gitu ya. Iya, boleh melibatkan mahasiswa, tapi kita yang menguatkan dari semua materi itu. Jadi kita yang lebih menarik kesimpulan yang udah kita ajarin itu Mbak gitu. Sebenarnya semuanya itu dari obrolan kita ke mahasiswa itu intinya. Gitu sih katanya Mbak, yang metode pembelajaran yang sekarang dilakukan. Itu sih Mbak, kalau saya. Ya, makasih. Makasih, Mbak. Ayo Mas Isran, ada ini Mas Purnomo sama Mas Abu Firnas. Boleh berikan masukan ke Mbak Binti mengenai presentasinya. Mbak ganti materi ya? Iya, Mbak. Semangat Mbak. Suara saya masuk nggak Mbak? Aku jadi Iya boleh Mas. Ya, Oke, terima kasih waktunya. Mungkin kalau untuk Kak Binti saya ada beberapa masukan. Mungkin tadi yang pertama masih banyak teks ya daripada jadi mungkin lebih ke poin-poin aja Mbak. Jadi kalau terlalu padat seperti itu jadi bisa keteteran di waktu. Jadi kalau cuma poin kan Mbak bisa lebih memanage waktunya. Kemudian untuk di bagian itu ya kuis yang menggunakan itu kayaknya nggak perlu dijabarkan di setiap pokok-pokok jawabannya itu. Karena itu kan juga butuh waktu juga nih dibahas satu-satu kan akan lebih banyak waktu yang habis di situ. Oke. Jadi mungkin itu sama mungkin saya mau tanya ke Mbak Puan untuk referensi itu di bagian atas kalau sistemnya kita nggak full satu buku gitu ya kita cuma ambil pokok-pokoknya jadi makanya kita buat kayak referensi jurnal gitu jadi ini saya ambil di sini jadi kalau saya naikin ke atas itu nanti bingung mana sih yang sebenarnya kamu full guna itu terserah sih Mas, tapi kalau yang dijelaskan ya di saya ya, kenapa referensi itu ditaruh di awal karena takutnya penguji itu tiba-tiba ini aja disuruh kita cut aja gitu. Sebenarnya bebas sih, terserah kita mau meletakkannya di mana. Tapi kalau misalnya dia di awal, otomatis kita tuh udah punya penguat kalau kita menggunakan jurnal atau buku-buku yang relevan saat ini. Jadi kita memberikan nilai plus ke penguji gitu, Mas. Katanya gitu. Manajemennya waktunya baik sebenarnya nggak masalah ya di belakang. Iya, nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kami disarankan itu diletakkan di awal susunannya. Karena takutnya manajemen waktunya. Karena kita nggak bisa memprediksi, Mas. Kita bilang waktunya 15 menit sampai 20 menit, tiba-tiba penguji maunya 9 menit, mau 8 menit, kan kita nggak tahu gitu, nggak bisa memprediksi. Tapi kita mencoba untuk menyesuaikan waktu karena memang 10 sampai 12 menit itu waktu yang ideal. Di menit ke-13 itu harusnya kita udah sampai di kesimpulan. Gitu Mas katanya. Yang saya iniin. Soalnya saya bingung saya nggak full satu buku kan kalau kayak mungkin Mas Rizky Purnomo kan ada buku atau yang lain gitu kan buku sedangkan kalau kita apalagi yang bagian-bagian pertanian gitu kan nggak ada buku yang saklek yang kita gunakan kan biasanya buku yang digunakan tuh kalau ditaruh di awal itu agak bingung nanti kalau tulisannya mana sih sebenarnya referensi utama yang digunakan. Ya, itu sih Mas. Itu sebagai saran aja bukan sebagai patokan ya. Sarannya di awal itu karena manajemen waktu kita. Kalau kita bisa sampai di 10 menit itu sih saya rasa udah paling aman mungkin untuk kita bisa mempresentasikannya gitu. Karena katanya gitu sih. Lebih ideal itu di 10 menit. Ada beberapa juga yang bilang kalau di 10 menit itu lebih aman untuk kita gitu. Tapi senyamannya kita sih Mas sebenarnya. Kalau kita pun kejar-kejaran waktu dan keteteran itu saya rasa nggak ini juga malah jadi nilai buruk kan, bukan jadi nilai yang baik gitu sih. Oke.
Tuh Mas Purnomo mau ngomong. Ya Mas. Tes. Saya sudah beli speaker ini. Bagus nggak nih? Coba ngetes. Ini bagus Mas. Suaranya jernih nggak masuknya? Sama Mas, saya juga Jernih. baru beli nih. Aman ya kalau yang kayak gini daripada yang ada yang headset non kabel tuh. Eh, ini lebih ringan untuk laptop Tika, makanya saya sekaligus mau pamer sekaligus mau kenal. Aman Mas. Ini Aman ya, terdengar lebih jernih. lebih jernih ya. Oke, kalau begitu, kalau modelnya umpan balik, berarti seperti yang saya presentasikan selama ini. Apakah seperti itu, Mbak Puan? Iya, benar Mas, benar. Hmm. Yang kan Mas kasih gambar tuh, yang di pasar Iya, kan, ini pasar iya. apa gitu. Iya benar Mas itu. Kalau saya gini kan, kalau saya di outline saya gini, awalnya saya buat apresiasi itu baik, kita akan mempelajari di materi keempat pada minggu ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan ke mahasiswa mengenai pertemuan kedua dan ketiga kita minggu lalu, apakah teman-teman masih bisa mengaitkannya dengan materi minggu ini? Itu katanya Mas, apa saya apresiasi yang malas. Oh Gitu. gitu. Saya dibilang tadi malam tuh dikoreksi. Ini apresiasi yang malas katanya gitu. Kurang menarik perhatian dari penguji katanya gitu, Mas. Karena kalau kaitan kayak gitu tuh apa ininya, apa artinya kayak gitu. Kan belum dipelajarin, kan minggu lalu untuk apa gitu. Kan udah dikasih tugas, sudah dikasih apa. Jadi kalau kita mengaitkan dari minggu lalu ke materi minggu ini, itu kayaknya dalam apresiasi yang malas, tidak yang wah gitu Mas. Lebih baik dibuat aja, misalnya digambar kayak Mas tadi, benar yang kayak pasar itu, mahasiswa dikasih umpan balik, itu apa gambar itu, kita sebenarnya nggak usah lebih banyak pura-pura tuh kayak kasih adegan-adegan bicara gitu ke mahasiswanya sih sebenarnya, dibandingkan kita yang banyak bicaranya. Itu sih Mas koreksinya, karena tadi malam saya memang ya. Terus kalau misalkan ini dari apresiasi kita agak sedikit masukkan jokes ya, misalkan contohnya saya coba share screen ya. Punya saya itu kan kemarin ada gambar pasar, ada momen lucu, beli mangga kok dapatnya sedikit ya. Kalau beli banyak ya kita beli kacang hijau. Nah, itu bisa nggak kita masukkan jokes sederhana seperti itu? Saya rasa bisa Mas, kecuali katanya gini, Kak Game sekarang kan lagi hits banget ya di TikTok ya, Kak Game. Ada gambar Ya. Kak Game kasih paham kayak gitu. Itu kayaknya jokes orang tua kayaknya nggak masuk gitu, kecuali kayak di milenial kayak kita atau di Gen Z itu baru masuk gitu. Tapi kalau yang jokes berat kayak gitu yang nggak apa sih jadinya gitu, nanti gitu sih katanya Mas. Oh gitu, oke. Kayak gitu sih katanya. Awalnya ada yang presentasi kayak gitu, pakai gambar Kak Game, kasih paham katanya gitu. Itu nggak masuk gitu. Tapi kalau jokes yang masih ringan dan itu masuk ke kalangan penguji, kan kalangan penguji kita harus bisa lihat juga katanya gitu Mas. Kalangan penguji ini di umur berapa sih yang bisa masuk ke jokes-jokes kita gitu. Oh, Kita harus berarti bisa. netral aja ya berarti kalau seperti itu ya. Iya, kalau yang masih sederhana kayak Mas tadi, kayak saya rasa masih masuk lah gitu. Oke. Itu sih Mas. Berarti cara saya hampir benar ya. Tuh. Iya. Benar-benar. Dan yang lain silakan. Kak Puan, terus kalau untuk kontrak belajar itu apakah harus ditampilkan lagi atau cukup kita ngomong aja gitu, Kak? Kalau di rondonnya saya itu nggak ada sih Mbak kontrak belajar, karena kontrak belajar itu kan udah ada di pertemuan 1 kan. Jadi kalau kita bahas di pertemuan kedua, ketiga, itu kayaknya kita bilangin aja sesuai kelas rules dan kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama. Kita di pertemuan sebelumnya, teman-teman mahasiswa saya berharap bahwa teman-teman masih dapat memahami agar proses belajar kita disebutkan aja sih Mbak, nggak perlu banyak, karena kebanyakan slide juga itu malah nanti membuang waktu. Gitu sih Mbak. Kalau di slide kontrak kuliah itu enggak, tapi yang penting itu di tujuan pembelajaran, outline course. Itu harus disampaikan juga.
Hari ini definisi yang akan kita pelajari mengenai definisi tanaman hortikultura. Gitu-gitu, Mbak. Yang kayak di outline kelas yang saya apain itu emang harus digituin, harus ada slide khusus untuk itu, tujuan pembelajaran. Kayak berarti kayak ini ya Kak, learning outcome gitu ya? Iya, benar-benar, Mbak. Harus ada itu karena kan mau hari ini mau belajar apa, tentang apa kayak gitu. Tujuan pembelajarannya apa gitu. Sekarang itu pakai metode PJBL, PBL dan metode apa satu lagi saya lupa. Harus kita gunain itu karena yang digunakan sekarang memang itu. Itu sih, Mbak. Saya juga masih masih tadi malam, aduh, sampai tadi pagi saya kepikiran banget karena saya dibilangin gitu jadi down gitu, Mbak. Iya, saya juga. Jadi Mbak kayaknya aduh, saya kayaknya semuanya salah gitu. Enggak salah, mungkin harus ditambahin aja, Mbak. Heeh. Oh, gitu ya. Coba nanti deh saya bagiin ada ininya rundownnya yang di slide itu diisi apa aja gitu. Oke. Tapi itu tergantung kita masing-masing sih, Mbak, gimana nyaman dan memang tujuannya micro teachingnya itu kan gitu. Itu sih saya. Mungkin ada lagi Mas, Mbak, yang mau ini. Coba saya coba share screen, kita lihat ya, Oke, apakah boleh, seperti Mas. ini yang dimaksud dari apa? Dari yang bimbel dari Mbak ya. Siapa tahu ada masukan yang bisa kita perbaiki bersama. Ini sudah terbaru, jadi saya sudah membuat slide yang terbaru. Tadi sudah beda dari presentasi yang kemarin, tapi materinya tetap masih sama, materi intinya. Ini kalau dari segi halaman pertama gimana? Cover sudah cukup, Mbak? Di kami masih belum. Oke. Sudah tampil? Oke, sudah, Mas. Terus kita lihat di halaman saya. Bentar. Apa saya perbesar ya? Nah, ini kalau seperti ini, bentar, saya perbesar aja. Ini seperti ini. Berarti dari cover langsung kan sudah saya ubah ini. Kontrak belajar saya hilangkan. Gini, bener Mas, ini Mas, ada Oh. presensi sekalian etika kuliah daring. Oke. Template-nya dari mereka itu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terus ini saya tidak menampilkan CPL dalam bentuk tabel, tapi saya tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini, dan RPS tidak saya tampilkan dalam bentuk model satu slide, tapi saya kasih barcode kayak gini agar tujuannya biar tidak bosan itu loh si wawancaranya. Nah, ini untuk tujuan yang ketiga, ini yang saya lingkari ini. Seperti itu. Gimana kok seperti ini? Kalau boleh nggak Mbak masuk? Boleh, Mbak. Kalau dari aku pas ngelihat slide ini pertama kali masih belum ngeh Mas. Yang mana yang bakalan dipelajari? Ya, ini yang saya lingkari biru ini. Nanti tujuannya sini. Kalau misalnya diubah ke warna kuning kah atau gitu, supaya nggak kalah sama peta kompetensi bagian kiri, pojok kiri atas. Oh, yang anehnya kurang mencolok ya warnanya gitu ya. Ya, itu aja sih kalau saya. Nah, ini kalau taruh dari segi sementara gimana? Gimana Kak Puan kalau dari segi sementara seperti ini? Aman sih, Mas, aman. Kalau bisa lebih modern lagi, kenapa enggak, Mas? Ya. Iya, ini kan kayak masih yang lama bentuknya gitu, Mas. Kalau kayak diubah gitu agak lebih modern atau pakai panah atau yang kan banyak tuh, Mas, aplikasi ininya di Canva kan atau gimana gitu. Tapi ini nggak masalah sih. Menurut saya ini nggak masalah, tinggal diubah warna aja. Tapi kalau misalnya Mas mau lebih kayak lebih eye-catching, lebih menjual gitu, kayak punyanya Mas Isran itu kemarin oke juga.
Tapi ini Banyak saya lihat. udah Nah, cukup oke. menjelaskan. Udah cukup menjelaskan sih kompetensi umum apa yang mau dipelajarin. Gimana menurut Mbak sama Mas? Kayak mana Mbak? Terus kalau yang seperti ini, halo, Aman Mas, aman. ini ya, aman. Nah, terus ini yang referensi yang dimaksud, saya langsung nampilkan barcode, biar tujuannya biar si mahasiswa juga bisa mengakses modul tersebut, karena modul tersebut yang dipelajari ya, yang kita gunakan seperti ini gimana? Iya, ini Jadi, udah bagus sih Mas. oke, Emang oke. lebih modern kan, ada barcode-nya. Tinggal Nah, terus penguatan ini kata-kata aja. kan ini jadi apa ya? Kan kalau kemarin saya kasih juga apa referensi pustaka lanjutan, tapi saya tidak lanjut, saya cut karena tujuannya apa? Biar fokus pada referensi utama seperti itu. Kalau seperti itu gimana, Kak? Soalnya kalau kayak saya kebayang kalau gunakan seperti kayak saya tampilkan kayak kemarin banyak referensi, tapi ternyata fokusnya itu yang digunakan referensi wajib. Nah, itu seperti itu. Akhirnya terdistros apa mahasiswa itu atau enggak si penguji itu apa eh, pecah fokusnya seperti itu. Jadi nanti enggak ada pertanyaan. Terus referensi yang digunakan yang mana ini yang ada di kalimat-kalimat slide ini seperti itu. Gimana kalau seperti Referensi itu? utama atau jurnal pendukung boleh juga kan Mas? Ya, tapi kan saya fokuskan ke tadi dua aja enggak apa-apa ya berarti ya cukup ya seperti itu ya. Saya kurang tahu tuh Mas, gimana? Kalau Hmm, ada jurnal pendukung boleh juga kayaknya, nggak Mas? Dimasukin. oke, nah, oke nanti coba saya coba lihat. Gimana? Saya kurang paham kalau masalah referensi ini. Kalau misalnya memang diisi slide-nya ada jurnal pendukung, nggak apa-apa sih, Mas. Sambil Oke. bilang penguatan, tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa menggunakan berbagai jurnal dari berbagai sumber yang terbaru, seperti itu. Atau memang Mas tampilin itu aja, terus bilang tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan referensi dari berbagai jurnal Hmm, yang terbaru 5 tahun terakhir. Penguatannya sih 5 tahun terakhir aja, oh, karena oke. memang harus harus yang terbaru kan. Oke. Gitu sih Mas. Berarti enggak apa-apa ya kalau seperti tadi cukup ya. Kalau yang referensi karena itu untuk apa mengatasi manajemen waktu aja maksud saya. Kalau terlalu banyak referensi yang ditampilkan, takutnya kita ngeklik-ngekliknya itu loh, mindah-mindah slide-nya jadi lama. Oh, Ya, nggak Seperti apa-apa itu. sih, Mas. Senyamannya Masnya aja. Jadi kan Oke. Mas yang tahu gitu, bisa iya, ngatur waktu gimana. bener-bener Mas. Memang bagusnya Mas yang yang tahu materinya, Mas aja. juga yang tahu referensinya sebenarnya sih Mas. Iya, Oh, oke, Ah, siap. ah. Terus kalau yang ini ada masalah, Mbak. Kalau saya tampilkan, oh ini gambaran singkat lah, gambaran singkat 16 kali pertemuan itu materinya apa, seperti itu. ini boleh sih, Mas. Kemarin kan yang di bimbel itu ya, yang Hah? kawan CPNS itu katanya kan boleh aja kita tampilkan ini, tapi Hmm. lebih difokuskan kalau hari ini itu pertemuan ketiga gitu. Oh ya, ini sudah saya fokuskan yang warna biru seperti itu, gitu ya. Ya, udah aku Mas Nah, ini. terus baru ini baru apresiasi seperti ini, Ah yang iya, ini dimasukkan dia ya. Mas. Benar-benar. Nah, nah ini yang saya maksud jokes itu loh, Mbak. Di sini kan ada kalimat jokes sebenarnya. Kalau kita cermati sebenarnya lucu loh. Kok ada seorang ibu-ibu yang menganggap mangga sekilo kok dapat dikit si si penjualnya yang nyeletuk. Lah, kalau mau banyak kacang hijau Bu, itu kan sedikit jok itu gimana kalau seperti itu? Nggak masalah sih Mas, menurut saya masih masih masuk ini, masuk jokes semua Hmm, kalangan kayaknya. Nggak oke, apa-apa Mas. oke, oke, seperti itu. Iya, harus harus apresiasi tuh memang di sini sih, poin on pointnya tuh di sini. Emang di sini kayaknya Mas. Untuk memasuk ke materi yang kita bawakan pada hari ini tuh ya di apresiasi. Ini, Oke, oke. oke, terus ini pokok bahasan yo sebenarnya untuk apa ya Ini kayaknya merangkum nggak usah deh Mas, kan udah masuk ini ke nggak usah. materi tuh Mas. Ya, sudah masuk materi maksudnya itu untuk Mm-mm. lebih memfokuskan, tapi kita hanya menjelaskan secara singkat. Ini gimana perlu dimasukkan atau tidak? Jadi secara singkat, secara sekilas, oh penguji langsung paham. Oh ya, maksudnya seperti ini.
Seperti itu maksud saya. Coba next slide, Mas. Coba next slide dulu setelah ini. Next slide langsung ini ulasan materi 1 pertemuan pertama maksud saya seperti itu. Berarti sebelum ada masuk ke materi inti tadi ya pokok bahasan, saya mengkaitkan dulu dengan materi sebelumnya. Tujuannya apa? Biar ada komprehensif, pemahaman komprehensif materi yang sesi 1-2 dengan materi sesi 3. Ada pembukanya, prolognya seperti itu kaitannya. Coba yang sebelumnya, Mas. Nah, sebelumnya seperti ini pokok bahasanya. Jadi agar lebih fokus saja sih maksud saya. Seperti ini gimana? Perlu dimasukkan atau tidak? Kalau menurut saya kebanyakan ini nggak sih, Mas? Tapi nggak tahu lah gimana cara Mas membawakannya ya. Kebanyakan ininya, apanya? Pada pertemuan ini, nanti habis ini ketemu, kan udah apresepsi, Mas. Saya nggak tahu nih cara membawakannya gimana gitu. Oke. Kayaknya ini nggak usah deh, Mas. Kalau mau nanti disebutin aja gitu. Nggak perlu ditampilin. Kalau menurut saya gitu. Karena Oke, tadi nanti Mas coba. kan udah ada tuh pokok bahasan yang besar tadi, yang warna putih tadi udah ada 1. Terus Itu tadi yang sebelum warna putih itu lebih ke arah CPA-nya, Mbak. Bukan pokok bahasanya. Ini kan ini lebih ke arah ke CPA-nya. iya ini udah Yang 1 nilai kan pelajaran. Mas. CPA Yang ini kan 1. intinya mau ke materi nanti kan Mas. Ya, CPA itu lebih ke capaian pembelajaran yang diharapkan. Tapi kalau pokok Iya. bahasan itu lebih ke arah ini materi yang akan dibahas seperti itu. Berarti materi pada hari itu. Berarti lebih untuk memfokuskan lagi. Berarti ada batasan biar tidak melebihi dari kan kalau CPA ini kan untuk perilaku konsumen kan tidak hanya berhenti di grafik, tapi kan ada sampai mana ya teori kepuasan dan sebagainya. Itu saya maksudnya dengan adanya pokok bahasan tadi untuk membatasi itu, biar tidak sampai membahas perilaku konsumen pada teori kepuasan seperti itu maksudnya. Tapi sebenarnya materi ini permintaan ini ya ada kaitannya untuk capaian pembelajaran dari yang berwarna biru itu. Maksudnya seperti itu. Oh, bisa sih, Mas masukin. Tapi kalau menurut saya setelah itu baru apersepsi karena kan udah apersepsi dulu. Oh, ini ya. Iya Mas. Berarti setelah Kayak ini ini masuk ke kayak udah Switch gitu loh. ini udah kayak terplot-plot gitu Mas jadinya jatuhnya. iya. Karena udah apresepsi. Oh, Apresepsi itu ya udah mau masuk ke inti gitu. Atau itu dipindahkan. Atau gimana bagusnya, Mas? Di switch aja, Mas. Jadi yang kita bahas ini baru ke ilustrasi gitu. berarti ini nanti absorpsi yang ini naik Udah ya. setelah ini, Mas, ilustrasi Ya. ini nggak perlu lagi yang ininya ilustrasi langsung materi. Kalau saya, Oh, Mas. gitu ya. Oke, siap. Nanti tak coba ram. Atau ini dipindahin atau ini cuman diomongin, gitu aja, Mas. Dua Karena itu. terlalu banyak ya pokok bahasan kita pada pertemuan ketiga ini. Itu kan udah tadi gitu. Iya. Kalau ini di awal aja kita pindahin apresepsinya untuk masuk ke inti gimana? Mungkin bisa kayak gitu, Mas. Atau enggak ini yang kita kasih kurung seperti ini bisa enggak ya? Kasih kurung di bawah, terus ini dibahasnya tentang ini nih gitu. Disebutin aja, nggak perlu dimasukin lagi di situ, Mas. Nggak usah. Kalau saya sih kayak gitu. Tapi Berarti Mas langsung lah masuk ilustrasi. yang tahu materi ini kan Mas gitu gimana. Tapi setahu saya kalau kita udah apresepsi intinya kita masuk ke inti gitu. Oh, langsung Karena ke inti itu ya. memancing materi, memancing mahasiswa untuk masuk ke dalam materinya gitu. Berarti ulasan ini tidak perlu. Nggak perlu, Mas. Nggak perlu. Nggak perlu lagi, hapus aja. Oke, berarti Mas. lebih. Nanti Mas keteteran kalau di materinya ini dibahas lagi. Oke, siap. Nah, ini udah masuk materi inti sebenarnya. Pertama kan Iya, hukum. Mas. Hukum permintaan kan tadi dibilang tuh yang di pasar tentang di pasar tadi. Nah, itu itulah kita kaitkan dari yang digambar tadi langsung ke hukum permintaan. Oke. Nanti kalau kita bahas pertemuan-pertemuan itu kayak terlalu too much gitu, Mas. Terlalu banyak subbab-subbab yang harus diterangkan karena kita juga kan udah menerangkan itu semua di pertemuan pertama sebenarnya.
Itu Berarti masih tidak perlu, kalau berarti tidak perlu di anu ya, ulasan itu tidak perlu disebutkan lagi ya, berarti ya seperti itu. disebutkan gini aja sesuai dengan kontrak perkuliahan gitu aja Mas, membahasakannya aja tapi dimunculkan lagi di udah setelah presepsi itu menurut saya nggak usah Mas. Oke, 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 oke. Heeh. Nah, ini baru semua materi inti seperti ini, materi intinya seperti ini. Iya ini Nah, ini udah saya memancing masih. Nah, ini nanti saya timbal balik, maksudnya ini ada soal seperti ini. Nah, tinggal Anda substitusikan dengan rumus yang ada di depan. Saya mancing mahasiswa, ada yang mau jawab. Nah, seperti itu, enggak apa-apa ya berarti ya. Berarti tidak banyak kita kasih teori, tapi kita mancing persoalan-persoalan gitu. Mas. Hmm? Itu nggak apa-apa ya. Berarti yang ini nanti, oke, berarti benar jawabannya dari si, apa, katakan si Asep. Benarlah jawabannya seperti ini. Ternyata Q-nya fungsinya jadi 50 Q sama dengan 50 min 2B. Rumusnya dari sini benar yang dijawab oleh Afset. Terus benar juga yang dijawab oleh si Dian. Ternyata setelah digambar grafik jadinya seperti ini. Ini baru kita jawab seperti itu. Ada jedanya seperti itu. Ini juga sama kita pancing. Terus bagaimana kalau misalkan dari dua individu? Nah, kenapa harus ditambah? Ada yang bisa memberikan alasan? Nah, kalau seperti itu saya timbal balikkan seperti itu, nggak apa-apa ya berarti ya? Mas, di sini aja sebenarnya di materi inti Hmm? ini aja yang Mas lebih banyak ini kan. Ini Oke. diperkuat gitu, Mas. Ini udah oke sih, Mas. Menurut saya. Oke, kalau gitu berarti ini cukup ya. Berarti langsung ini inti semua sih. Nah, untuk kuis saya tadi malam tuh nyoba yang Kahoot ya. Eh, kan kalau desain awal saya itu nanti yang ini yang di bagian pembahasan mau saya bahas dengan itu tap pen itu maksudnya dengan tap pen. Jadi kan kita ada interaktif secara langsung. Tapi kalau dengan Kahoot itu saya nyoba untuk materi yang ini jadinya itu apa apa tidak bisa diintegrasikan di Zoom. Jadinya nge-lag. Akhirnya ya saya putuskan ya udahlah pakai yang cara lama aja tuh nggak apa-apa ya berarti ya. Yang pakai tap pen itu. Ayo Mbak Binti, tutor. Saya udah coba kaitkan, tapi ternyata nggak bisa ya. Kalau Mbak Binti kan nggak hanya hasil akhir ya ditunjukkan. Tutor Gimana? Mbak. Gimana, Itu Mas? loh, yang mengaitkan Kahoot ke mana? Ke sini, ke apa? Ke website, ke PPT kita saat Zoom. Itu gimana caranya ya? Saya sudah coba. Terus saya coba ke Zoom simulasi saya sendiri ya. Ternyata begitu saya coba ke atau presentasi Zoom di Kahoot-nya itu jadi error, tidak tampil seperti itu. Itu kitanya sendiri yang mau akses ke Kahoot-nya gitu ya maksudnya? Ya. Itu ini po, nggak keluar dulu dari screen PDF-nya, kemudian nanti buka website Kahoot-nya, gitu nggak sih tampilannya? Oh, berarti hanya dilihat hasil kita hanya mensimulasikan sendiri, kita kerjakan sendiri, nanti hasil dari itunya kita screenshot gitu ya. Terus Menurutku kita ya Mas, tempelkan aja. soalnya kalau misalnya harus keluar dari layar yang kita udah pakai untuk PPT, nanti pas masuk lagi itu akan perlu waktu lama nggak sih proses keluar masuk Ya, dari web ya, itu? benar. Saya sudah nyoba itu, runningnya jadi lama, terus malah error itunya si Zoom-nya itu. Saya udah nyoba sih itu. Akhirnya saya putuskan, ya udahlah, tetap pakai ya tap pen aja kita menjelaskan lewat tap pen seperti itu. Berarti kan maksudnya dengan adanya tap pen itu kan ada interaksi dua arah dengan si mahasiswa. Seperti itu. Mas Itu Mbak, sih. Mbak Oh, sejauh ini belajar ini enggak sih belajar untuk yang CAT-nya? Saya kayak jadi terfokus lebih ke non CAT ini, jadi kayak keteteran juga belajar yang lain gitu. Atau Kalau memang itu saya juga membagi sih. waktunya gimana? Membagi waktunya. saya belum belajar CAT. Belajar sih Mbak lewat
apa e-book seperti itu sih. Tapi ya cuman saya kasih porsi habis asar seperti itu aja. Jadi Oh, nggak iya. sehari full semua ini habis Ya, asar jadi semua. saya karena non CAT ini jadi full di non CAT di PPT gitu. Jadi kayak kurang untuk belajar di CAT-nya padahal 80% kan dibandingkan ini Iya, gitu. kalau Malah aku mah tadi malam kan ikut kelasnya Bang James tuh kan, dapat saran kalau teman-teman fokusnya dan antara CAT itu non CAT itu kan terbagi jadi dua, wawancara dan MT. Nah, dari cakupan itu mending difokusin ke MT-nya aja, jor-joran di maksudnya ya itu mengurangi non CAT-nya, beban non CAT-nya. Kenapa? Karena non CAT wawancara itu kan nanti pertanyaannya bakalan random dan kita mau menyiapkannya pun Bingung. secara maksimal juga tetap aja nanti bakalan ada pertanyaan yang unexpected kan. hmm, Nah, kalau yang CAT kalau menurutku tiap hari kalau bisa ya tetap latihan-latihan soal, baca-baca gitu sih, Mbak. Karena masih ada 20-an hari nggak sih, Mbak? Sayang soalnya 80% kan. Ya, iya, benar. 20 hari ada ya, Mbak? Ada, ada. Sekitar segitulah. Oke, kalau Iya. tugas seperti ini nggak apa-apa ya. Saya masukkan. Kemarin saya tambahkan tugas pertemuan ketiga, tapi gunakan Google Classroom untuk pengumpulannya. Dan saya gunakan untuk interaksi juga perintahnya dengan modul pembelajaran. Tidak apa-apa ya seperti ini ya. Nggak apa-apa sih, Mas. Oke, Mau sudah. Tadi maksud saya kenapa kalau saya perintahkan buka halaman ini biar si mahasiswa ada interaksi dengan si modulnya. Karena kalau semua saya tampilkan di PPT, takutnya tidak ada interaksi seperti itu. Jadi mahasiswa hanya mengandalkan PowerPoint dari dosen. masih aman sih, Mas, sejauh ini. Oke sih. Oke. Nah, ini udah terakhir aja tutup. Sudah seperti itu cara saya. Oke, gimana? Ada yang mau MT lagi nggak, Mas, Mbak? Gitu ya, Atau berarti wawancara? masukannya ya. Ini Mas Abul kali ya? Atau Mas Isran? Kak Nat, selamat bergabung. Kalau Mbak Mas ada yang mau MT atau ini? Atau Kalau saya wawancara? MT belum, Mbak. Belum ada update lagi dari PPT-nya. Ya, saya juga belum ada nih, Mas. Belum ada perbaikan hari ini. Saya mau perbaikin juga, jadi saya nggak MT. Wawancara juga kayaknya nggak dulu. Gimana, Mas, Mbak? Ada yang mau MT atau wawancara? Atau ada yang mau ini? Ada yang mau kasih masukan atau gimana gitu? Saya MT nanti aja deh, Mbak. Soalnya banyak ternyata yang harus direvisi. Ya, saya juga, Mbak. Gimana, Mas, Mbak? Ada yang mau apa lagi? Atau kita sudahin aja hari ini, besok lagi? Jadi setiap hari ada MT dan latihan? Boleh. Sudah aja dulu, Mbak. Kalau nggak ada yang Iya, maju. Mungkin oke, saya mau oke. tanya satu, boleh, Mbak? Iya, iya boleh, Mbak. Mas. Mau minta masukan. Ini kan saya sudah terlanjur ambil perkuliahan pertemuan ke-9. Nah, untuk review materi sebelumnya itu gimana? Saya review UTS kah atau review materi yang pertemuan ke-8? Ayo, Mas, Mbak yang bisa jawab. Saya Saya kurang mau paham, Mas. ganti tinggal seminggu ini udah nggak mungkin. Kalau menurutku ini pertemuan malah pertemuan 2 sampai pertemuan 7 Nggak, yang maksudnya di untuk review. sementara saya sudah ngambil pertemuan 9 itu, Mbak. Kalau kalau misalnya mau di-review berarti kemungkinan pertemuan ke-7. Tapi sebenarnya karena sudah melewati UTS, kalau memungkinkan untuk di-cover semua dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7, ya pertemuan 7, yang inti-intinya aja gitu. Kalau memungkinkan ya malah menurutku ini bakalan banyak yang di-review gitu. Atau dihubungkan dengan yang sarannya Mbak Puan tadi. Jadi bukan menghubungkan dengan materi sebelumnya secara keseluruhan, mungkin akan menghabiskan cukup waktu. Katanya tadi kan itu adalah apresiasi yang malas kan. Nah, kalau mungkin dikasih gambar-gambar atau frame
framework atau yang semacamnya yang ada relate dengan pertemuan sebelumnya, tapi juga masih kontekstual sama materi yang akan datang ini gitu. Kalau menurut itu sih Kak. Kalau saya kemarin sempat bimbel di bimbel taktik tuh disaranin reviewan aja pretest kemarin, UTS kemarin gimana, apakah soalnya sulit atau tidak, seperti itu gimana. Tapi saya masih bingung juga Nggak antara masalah sih Mas, kalau menurut saya Iya, pertemuan enggak. ke-9. Kayak Kak Nadia kan kemarin juga pertemuan 9 kalau nggak salah, habis UTS ya. Itu juga masalah bagus. Cuman ya tadi itu perlu dipertimbangkan slide-nya tadi. Kalaupun mau ada pretest, kaitkan aja pretest. Kan pretest dan proses itu kan harus sama. Berarti materinya harus berfokus untuk melihat itu peta kemampuan dari si mahasiswa itu aja. Oke Mas. Cukup Mbak Puan. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu untuk hari ini kita sudahi bersama. Dan besok kalau ada yang mau MT, Mas-mas atau Mbak boleh dikabarin di grup. Kalau bisa sih MT terus karena waktunya udah sangat mepet ya. Ini cuma tinggal berapa hari lagi, semingguan kali ya. Jadi kalau gimana Mbak? Iya, Mbak. Ini laptop saya nge-lag, jadi nggak bisa buka kamera lagi. Ya nggak apa-apa Mbak. Kalau besok ada yang mau MT, bilang aja di grup Mas Mbak. Kalau ada mau wawancara, jadi kita udah susun pertanyaannya juga, wawancara, jawabannya juga. Karena wawancara memang saya rasa memang penting banget. Karena takutnya kita malah jadi blunder kayak gitu. Karena di wawancara ini, misal kita bilang juga, saya merasa jangan saya merasa, saya meyakini ada kata-kata yang harus kita juga sama-sama iniin, sama-sama jadikan pedoman, jangan jadi blunder gitu. Karena wawancara memang sekarang ini harusnya kita sama-sama juga memikirkan kata-katanya. Jadi kata-kata itu kita jadikan acuan juga nanti Mas Mbak. Karena wawancara banyaknya pertanyaan-pertanyaan random yang buat kita jadinya malah terpojokkan gitu Mas Mbak. Jadi harusnya kita sama-sama juga memecahkan kata-kata di wawancara. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang wawancara, kita sama-sama berikan inilah di pertanyaan kita coba catat dan kita berikan masukan gitu. Jangan bilang kata-kata ini, pakainya kata-kata ini gitu sih Mas Mbak. Kalau bisa nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang setiap hari menuju MT dan wawancara kita. Gimana Mas Mbak? Atau ada masukan lain? Gimana Mas? Oke, setuju. Iya, setuju ya. Boleh. Oh ya, Mbak Puan ini udah pakai webcam ya, cerah laptopnya. Ini pakai ini Mas, lampu apa? Lampu belajar. Oh, lighting. Pakai lampu belajar saya ini. Oh, lampu belajar. Saya arahin Itu ke belum arah pakai sini webcam gitu. ya? Enggak, Bisa saya nggak webcam pakai. berarti. Pakai webcam. Gimana Mas Mbak, ada Kalau lagi? Mas Permono kemarin tuh pakai webcam jadi panas ya laptopnya ya? Mas? Sudah nggak ada berarti. Oke, mungkin Oke, yang cukup. teknisnya nanti Mas chat aja di WA Mas. Yang masalah webcam itu. Ini kameranya Mas masih buram loh Mas. Nanti Ya, ujiannya mau pakai ini. baru check out kemarin itu. Baru check out kemarin yang di toko oren itu yang dikasih linknya di grup. Ya nanti kalau udah datang Ada yang dicoba share aja Mas. webcam itu. Iya. Oke Mbak, ada lagi Mas Mbak yang mau ngasih saran atau ini? Gimana sebaiknya menuju hari H ini? Nggak ada, saya akhirin aja ya Mas Mbak. Ya. Oke, kita cukupkan sampai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mbak yang sudah hadir. Semoga menuju hari HMT nantinya kita diberikan kemudahan, diberikan petunjuk oleh Allah untuk merubah PPT, wawancara, dan dilancarkan untuk berbicara. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih